pentingnya kenapa? Karena memang sebetulnya ini bukan hanya tugas Ditjen Pajak yang mensosialisasikan ini, dan kemudian kita sebagai para pelaku usaha ataupun bagian masyarakat itu perlu kita dukung sebetulnya program yang satu ini, dan kita sama-sama, karena lagi-lagi tujuannya adalah untuk memutar roda perekonomian di saat-saat seperti sekarang ini ya Kak ya. Karena yang terdampak bisa jadi bukan kamu doang sendiri tapi semuanya ya Kak ya. Nah Kak, ini tadi Kakak sudah menyampaikan sebetulnya Pak banyak sekali soal PMK 86. Nah kemudian ini di segmen kedua aku juga mau tanya soal fasilitas nih Kak. Nih atas fasilitas yang nanti kita dapat ini pada PMK disebutkan ada perluasan sektor usaha yang dapat memanfaatkan PPh 21. Nah kira-kira usaha mana aja yang dapat memanfaatkannya Kak? Iya, contohnya kalau yang paling pertama nih manufaktur, karena kita tahu semua industri manufaktur ini pertama-tama dari awal juga langsung diberikan untuk bisa memanfaatkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Biasanya kalau manufaktur kan pabrik, berarti kan dia punya banyak pekerja, ya kan? Dan kalau pabrik tutup, bagaimana dengan para pekerja ini? Nah, kita kan berharap mungkin mereka akan melakukan pengurangan, tapi satu yang bisa kita lakukan kepada pegawai mereka, yang mereka tetap berupaya itu supaya pajaknya dikembalikan kepada mereka, gitu. Yang saya lihat ada penambahan tadi kalau PP pasal 21 ini kan tadinya cuma ada 1062 clue, malah awalnya 440 jadi 1062 clue, sekarang jadi 1189. Tadi saya cek kayaknya yang baru tuh contohnya seperti event organizer, kemudian industri seni gitu ya. Itu dikasih perluasan sampai ke sana gitu supaya mereka bisa memanfaatkan hal ini. Ya kita sih sangat berharap. Sekali lagi saya katakan ketika harusnya pajak itu dikasih ke negara tapi sekarang dikembalikan ke karyawan, kita sangat berharap bahwa karyawan ini jadi ada tambahan uang gitu ya kan. Harusnya pajaknya disetorin, dia dapat tambahan, dia bisa belanja ya kan, dia jadi beli apa gitu, sehingga akhirnya kan roda perekonomian akhirnya kan tetap berjalan. Iya gitu. Nah itu kan kayak efek domino tuh gitu ya kan. Nah ini yang kita harapkan bisa bertambah. Dan juga untuk tadi yang pasal 22 impor juga tadinya 431 klasifikasi lapangan usaha, sekarang 721. Artinya benar-benar ya siapa lagi yang mau ngimpor, pokoknya yang penting supaya kamu tetap jalan usahanya gitu ya. Itu diberikan perluasan, dan ini memang benar-benar dari mendengarkan aspirasi Riri. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu begitu dapat dari asosiasi bilang tolong ini terdampak, itu langsung kita kaji. Nah inilah lahir PMK 86 ini. Artinya apa? Pemerintah benar-benar membuka telinganya untuk siapa yang terdampak dan butuh apa gitu. Dari perpajakan yang kami coba provide gitu. Pemerintah benar-benar bisa melihat apa yang bisa membuatnya jadi lebih mudah bagi mereka. Contoh juga prosedurnya dimudahkan gitu, disederhanakan. Karena ternyata masih ribet dan segala macam, kata mereka, oke, kita sederhanakan lagi. Pokoknya kita benar-benar mendengar dari pelaku usaha apa yang bikin, pokoknya yang membuat kamu tetap melakukan kegiatan usaha. Gitu. Nah, dari pajak inilah yang dilakukan di PMK 86 ini, Riri. Bahkan tadi pagi saya juga baru membaca satu informasi teman-teman yang memiliki usaha lapangan golf ini juga minta tolong dong pajaknya dikurangi, ini kayaknya karena makin turun, sedangkan ini pajaknya cukup besar, dan ini bisa jadi mungkin ya kayak bagian-bagian yang kita bisa manfaatkan insentif pajak ini. Betul Riri, tapi intinya begini, yang memang Riri persis banget tuh. Jadi ketika biasanya melalui asosiasi mereka berbicara, asosiasi ini akan menyampaikan, aduh anggota saya di sektor manufaktur begini, perdagangan seperti ini, di konstruksi seperti ini. Jadi kita mencoba mendengarkan, dan kemudian apa yang bisa di-provide oleh pemerintah, ya udah dikasihlah insentif, tax facilities, itu semuanya diberikan. Semuanya adalah untuk mendorong supaya ekonomi ini tetap bergerak, jangan sampai stuck gitu ya, apalagi sampai turun terus sampai kita semuanya kena dampaknya. Tadi Riri yang merinding kan saya tahu, karena saya bilang begitu sesuatu yang terjadi ini akan kena semua. Jadi sekarang ini kita diminta tidak hanya menjaga kesehatan fisik kita dengan protokol kesehatan yang kita harus patuhi, disiplin bersama, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, itu kan dalam rangka kesehatan. Tapi juga kita bersama-sama juga harus berpikir dampak ekonomi ini yang harus sama-sama, bukan cuma tugasnya Kementerian Keuangan. Kita udah gotong royong ini semua. Bukan cuma Bu Sri Mulyani yang harus mengerjakan ini, tapi kita semua. Bukan cuma Pak Erick Thohir yang harus melakukan ini semua, tapi kita harus ambil bagian. Pengusaha, bagaimana supaya Anda tetap bisa melakukan usaha, jangan sampai main PHK. Kan ngebayang kalau ini terjadi, kita bisa semakin terjerembab. Ini dilakukanlah
pemberian insentif, fasilitas baik dari pajak maupun keuangan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini, Rin. Oke, ini udah panjang sekali sebetulnya pendengar Trijaya. Semoga semakin membuka kesadaran ini bukan hanya, sekali lagi bukan hanya tugas pemerintah, Betul. tapi ini tugas bareng-bareng. Nah gitu ya. Kak, berikutnya kita juga pengen tahu gimana cara mendapatkan insentif pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25. Oke. Untuk yang 25 nih, mengingat saat ini kan omset dari pelaku usaha banyak yang turun nih Kak. Betul Gimana, sekali. Kak? Nah, tadi saya udah cerita salah satunya adalah diskon 30% Iya, angsuran ada. gitu ya kan. Kita semua tahu mungkin kan penghitungan pasal 25 itu kan dilihat dari pajak tahun lalu ya kan, baru kemudian dibagi 12, kemudian angsuran kamu tahun ini kita berpikir sama dengan tahun lalu. Nah, pemerintah udah sadar nggak mungkin dong orang kita tahu ekonomi turun. Iya. Air gitu ya sudah kita berikan mereka boleh pengurangan angsuran atau mungkin gampangnya diskon angsuran gitu Iya, iya. sebesar 30%. Nah, ini dia harus mengajukan permohonan tentunya bahwa dia ingin meminta pengurangan angsuran PPh pasal 25 untuk mulai bulan apa dan itu bisa berlaku sampai Desember. Gitu, Riri. Jadi sebenarnya di samping pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini juga tarif PPh badan juga kan turun untuk badan usaha ya kan, dari 25% sekarang jadi 22%. Ya. Ini juga berarti kan angsuran juga, pajak juga akan menurun gitu kan. Ini dilakukan pemerintah memang dalam rangka supaya ekonomi bergerak gitu loh, Riri. Kan harusnya dia bayar angsuran segini, sekarang didiskon, gak usah angsurannya untuk tahun ini. Lagian kan kita juga menghindari dia lebih bayar di akhir tahun kan. Betul. Ada ya sudah, silakan lakukan pengurangan angsuran ini supaya dia juga uangnya bisa dipakai untuk kegiatan usahanya gitu, Riri. Nah, ini kita juga mau tahu Kak, insentif yang kira-kira diberikan oleh pemerintah untuk PPh 25, insentifnya itu dalam bentuk apa atau? Jadi angsuran. Jadi dia masuk, kalau untuk cara mendapatkannya dia harus biasa masuk ke laman djppajak.go.id ya. Semuanya tetap harus melewati itu? Iya, semua tata caranya mintanya lewat pajak.go.id ke situs. Jadi daring, semuanya online ya, www.pajak.go.id. Jadi kalau seharusnya dia tahun ini, kalau harusnya dilihat dari perhitungan tahun lalu dia harus bayar let's say angsuran dia 100 juta sebulan misalnya, dengan kalau dia mengajukan ini paling nggak dia udah dapat diskon 30%, dia cuma harus setor 70 juta sebulan gitu. Ini untuk badan usaha yang yang memanfaatkan pengurangan angsuran pasal 25 ini. Waduh, nah pendengar Trijaya, jadi Anda bisa langsung aja, karena ini memang sangat dimudahkan, Anda bisa langsung online ke pajak.go.id. Di sana Anda bisa langsung search aja ya. Nah, kalau soal ngomong kewajiban bagi wajib pajak nih, untuk memanfaatkan fasilitas ini, adakah kewajiban buat wajib pajaknya, Kak? Sebenarnya kalau mau dibilang kewajiban ya, ini adalah sebuah wujud tanggung jawab aja dan transparansi. Kita hanya meminta kepada wajib pajak yang memanfaatkan semua insentif ini untuk melaporkan. Melaporkan berapa yang dia sudah manfaatkan insentif ini. Jadi pemerintah juga bisa melihat itu hitungannya. Nanti untuk mendata juga gitu, kan sejauh mana sih progresnya dan sudah dimanfaatkan. Berapa dimanfaatkan. Iya, betul. Jadi sebagai wujud akuntabel juga. Kan kita good governance lah ya. Jangan sampai kita nggak tahu berapa sih insentif pajak yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang diberikan kepada karyawannya, UMKM atau badan usaha ini. Semata-mata untuk mengetahui bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sifat sebuah transparansi, keterbukaan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, ini yang kita harapkan dari para wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini. Tinggal lapor tiap bulan, mulai Juli sampai Desember ini pelaporannya menjadi bulanan. Jadi tiap bulan dia tinggal lapor, dan lapornya juga gampang, e-reporting. Jadi semuanya juga lewat pajak.go.id. Iya, apalagi gitu. Sekarang kan social distancing. Di rumah aja juga udah bisa langsung ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa melaporkan. Dan sebetulnya seperti yang tadi Kak Ani bilang, pendengar Trijaya, laporan ini adalah semata-mata dalam kerangka good governance, ada transparan. Berapa sih sebetulnya dari kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan ini dimanfaatkan dengan optimal. Betul sekali. Begitu ya. Oke. Ya. Iya, kan Kak Ani. Benar sebenarnya. Kita nanti lanjut lagi ya Kak Ani ya. Siap. Dan pendengar Trijaya, sekali lagi di 0812 111 1046 kita masih ngobrol banyak bersama Kak Ani. Sayang kalau Anda tidak memanfaatkan, daripada pelangap-pelongo tiba-tiba, ini apa ya, saya gimana manfaatinnya, tanya aja langsung, nggak apa-apa ya. Yang sekiranya kita kayaknya nggak paham banget nih, tanyain aja langsung, jadi biar kita nanti lebih mengerti dan kemudian kita bisa melakukannya, menerapkannya gitu. Oke, silakan di 08 untuk melakukan kegiatan usahanya, karena banyak fasilitas-fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah. Demikian juga bagi pelaku UMKM, ya kan,
kita juga jangan sampai pelaku UMKM ini, karena itu jumlahnya paling besar dan Bener, menyerap banyak tenaga banget kerja lagi kan paling di Indonesia banyak ya. ini kan ya UMKM. Makanya dibilang udah libur bayar pajak sampai Desember, ya kan, cuti gak usah bayar pajak sampai Desember, pajaknya ditanggung sama pemerintah. Yang penting pelaku UMKM ini tetap berusaha, jangan sampai tutup gitu. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya negatifnya enggak, kita malah berharapan supaya bertumbuh positif gitu dengan pemberian insentif ini. Jadi jangan sampai pelaku usaha ini gulung tikar. Itu yang kita harapkan, supaya mereka tetap maju lah, tetap berusaha. Salah satunya, sekali lagi saya katakan lagi ya, Tuan Muda nih, Riri, kepada Tuan Muda yang bertanya, terima kasih. Jadi ini cuma salah satu dari insentif pajak ini. Banyak yang dilakukan pemerintah lain selain pemerintah kita. Ada subsidi, ada pemberian keringanan kredit dan segala macam. Itu dilakukan dalam rangka supaya kita sama-sama bertahan dan bisa melewati krisis ini bersama. Betul, gitu. betul. Oke, ini juga ada yang bertanya topiknya apa ya? Oke, baru tune in barangkali ya. Kita berbicara mengenai minimalkan dampak COVID-19. Akhirnya pemerintah ini memperpanjang insentif pajak hingga akhir tahun 2020. Sebelumnya kalau Anda menyimak pajak series, ini talk show pajak series ini sebenarnya. Benar kan? Kalau yang kemarin itu kan PP 38 kalau nggak salah. 44. Ngarang banget ya 38. Dari mana kurang ya. Nah, itu kan memang sudah ada perluasan. Nah, sekarang diperluas kembali kalau yang kemarin sampai dengan September. Betul ya, Kak ya? Iya. September sekarang sampai Desember. Jadi ada perluasan sektor, ada perpanjangan jangka waktu. Nah, itu dia maksudnya begitu, lebih jelas sekali ya. Oke, berikutnya dari Pak Selamat. Dampak pandemi COVID-19 diantaranya adalah banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya. Seperti terlambat bayar pajak dan terlambat lapor SPT. Atas keterlambatan tersebut, apakah tetap akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang pajak atau ada pengecualian nih, Kak Ani? Aduh, gimana? Saya senang banget Pak Selamat. Saya senang banget dengar kata nama Pak Selamat aja, saya senang. Iya, jadi selamat. Iya, kita minta semua kita selamat ya, Bang. Iya, benar. Amin. Nah, Pak Selamat, terima kasih pertanyaannya. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita kembali ke bulan Maret ya, begitu terjadi COVID ada di Indonesia, mungkin langsung ingat bahwa harusnya lapor pajak itu Maret, 31 Maret, kita kasih relaksasi waktu itu sampai April. Tidak akan dikenakan denda ya kan, dan sanksi. Kemudian bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan, kalau karena lagi susah, lagi di rumah saja, berkas-berkas ada di kantor dan segala macam, kita bilang, oh kita relaksasi lagi untuk yang melakukan pembukuan, yang lapor SPT-nya harus banyak dokumen-dokumennya, boleh dokumen-dokumennya paling lambat 30 Juni, udah kita relaksasi lagi tuh, gitu udah boleh, yang penting kamu lapor dulu apa adanya, nanti kelengkapannya sampai Juni, boleh, udah selesai. Sekarang udah Juli nih, Pak Selamat nanya lagi, kalau telat bagaimana? Nah, sekarang udah kagak ada lagi Pak Selamat, jujurnya saja. Tapi, nih kembali lagi saya bilang, menghimbau, ini negara-negara kita sama-sama, semuanya harus care, apa yang menjadi kewajibannya dikerjakan, gitu ya kan? Nah, bagi yang belum lapor SPT, tetap kami minta untuk lapor SPT. Memang nanti misalnya karena keterlambatan akan dikenakan denda Rp100.000 karena udah telat. Kalau udah dikasih ke relaksasi kan sampai sebulan lebih, dokumen sampai hampir 3 bulan dikasih. Nah, ternyata masih ada yang belum lapor, kami masih mengimbau. Karena begitu negara kita ini ada dana cukup, kita bisa melakukan banyak kegiatan, ya kan? Betul. Nah, kalau semua orang tiba-tiba nggak mau bayar pajak, ya kita repot. Walaupun itu kita baru ngomong jenis pajak penghasilan, kan negara ada pajak yang lain, begitu dia belanja dia bayar PPN ya. Iya, gitu, betul, kan? betul. Jadi ini kita masih dalam rangka negara mencoba supaya uang itu muter. Jadi uang itu bisa dimanfaatkan sehingga roda perekonomian ini berjalan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Pak Selamat. Jadi kami mengimbau Pak Selamat dan seluruh pendengar Trijaya yang belum lapor SPT, boleh lapor secara online melalui e-filing. Oke, tuh Pak Selamat ya. Alhamdulillah, sebenarnya sekarang negara makin banyak juga memudahkan sih sebetulnya, karena paham betul kondisi-kondisi yang sedang dirasakan oleh para pengusaha terutama juga, dan banyaklah semuanya terdampak. Ini berikutnya dari Rini. Oke, selamat siang Bu Rini. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Katanya untuk karyawan penghasilan di bawah 200 juta, PPh-nya tidak dipotong. Bagaimana untuk perusahaan yang masih tetap memotong PPh? Karena perusahaan saya masih terpotong PPh-nya. Thank you. Mbak Rini, makasih banget.
Aduh Mbak Rini makasih sudah lapor ke kita. Tapi pertama dicek dulu ya, apakah perusahaan yang Mbak Rini termasuk Yang di mengajukan itu, Kak? 1062 klasifikasi Oke. 1062 udah nambah 1189. Ini ada di lampiran A PMK 86 jenis-jenis usahanya Mbak Rini. Tolong dicek, tolong banget dicek. Kalau Mbak Rini nanti sempat lihat jenis usaha ke perusahaan tempat Mbak Rini bekerja itu termasuk di 1189 klasifikasi lapangan usaha yang boleh memanfaatkan ini, bilang saja sama perusahaannya, boleh loh dimanfaatkan. Jadi pajak yang harusnya kayak pajak Mbak Rini dan teman-teman harusnya disetorkan ke negara, itu gak usah disetorkan, tapi dalam bentuk cash dikasih ke pegawainya. Sebenarnya kalau seandainya perusahaan ini sadar ya Mbak Rini, tadi aku udah cerita juga di awal-awal, karena saya lagi karena di Humas kita kan banyak berbicara tentang corporate social responsibility. Betul. Gitu ya. Itu memang harus memanfaatkan fasilitas yang dikasih oleh pemerintah. Paling enggak senang dong karyawannya kayak Mbak Rini dan teman-teman tiba-tiba, oh kita boleh loh memanfaatkan ini dan kita dapat uang. Yang harusnya Mbak Rini misalnya, mohon maaf ya Mbak Rini, aku cuma jadi contoh, misalnya Mbak Rini itu penghasilannya 1 bulan itu 16 juta rupiah, jadi 1 tahun tidak melebihi 200 juta. Harusnya kan kalau PPh pasal 21 kalau penghasilan 16 juta itu kalau dikali-kali sejutaan lah pajaknya. Harusnya Mbak Rini bawa pulang 15 juta, tapi kali ini sampai Desember boleh dikembaliin yang uang 1 juta itu untuk Mbak Rini belanja. Tetap 16 juta tetap dibawa pulang ya, ya. tapi 16 juta full, nggak pakai dipotong pajak gitu. Iya. Nah itu kan pasti akan lebih mencintai perusahaannya ya, karena dalam kondisi krisis ini perusahaannya memanfaatkan fasilitas pemerintah dan akhirnya bisa memberi kepada pegawainya uang cash pulang, harusnya pajak disetor. Lumayan loh, bisa ada mungkin 750.000, 600.000, 500.000. Tapi di kondisi seperti ini itu bisa dimanfaatkan. Jadi untuk Mbak Rini mungkin tolong dicek dulu klasifikasi lapangan usahanya. Kalau ternyata memang benar, silakan cek di pajak.go.id atau di media, banyak sekali ya Mbak Rin. Nanti ngomong aja sama HR dari tempat Mbak Rini bahwa itu kita bisa memanfaatkan ini dan caranya gampang banget. Bahkan kalau misalnya perusahaannya punya cabang, jadi kantor pusatnya di Jakarta terus cabangnya ada di mana-mana, pegawainya ada di cabang-cabang itu tetap juga boleh ya? Secabang-cabangnya? Ya boleh. Yang lapor cuma pusatnya aja Riri. Itu diatur di PMK 86 ini. Jadi dia tinggal nge-report, nih saya perusahaan A, cabang saya ada di sini, di sini, di sini. Semuanya sudah rekap. Iya, dan pegawai dari setiap cabang itu yang memanfaatkan pasal 21 segini jumlahnya segini. Dia tinggal lapor, 1 orang doang yang lapor si pusat doang. Itu kan harusnya bisa dimanfaatkan gitu ya Mbak Rini dan teman-teman sekalian. Oh enak lah ya, udah dimudahkan banget. Jadi nggak rempong punya cabang mana-mana, semua cabang harus report. Iya, yang penting di semua cabang itu ada pegawainya dan dia penghasilannya tidak lebih 200 juta dan punya NPWP, catat. Karena kita pengen tahu. Nah ini bisa dimanfaatkan dari semua cabangnya dia. Kalau kan banyak perusahaan mungkin punya cabang di Makassar, punya cabang di mana, nah itu bisa memanfaatkan ini dan yang lapor cuma yang pusat aja, yang di-reporting tiap bulan. Tuh gampang deh Bu Rini. Coba dicek. Kak, ngomong-ngomong kalau misalkan tadi pemanfaatan insentif dari pemerintah ini, kan kita perlu cek juga dulu tuh ya, apakah memang sektor usaha kita masuk ke dalam situ. Nah itu wajibkah atau memang hukumnya ya kalau mau memanfaatkan silakan, kalau enggak ya enggak, gimana sih Kak? Mengimbau ini. Mengimbau. Jadi, baik. Kita nggak bilang ini wajib gitu enggak. Soalnya kan ada juga ya perusahaan misalnya kayak dia nggak apa-apa gua masih bertahan. Ada loh pelaku UMKM Riri, aku sampai merinding banget. Jadi dia bilang, ibu UMKM boleh cuti bayar pajak. Dia jawabnya apa? Saya masih ada jualan kok Bu, masih laku, saya tetap setor ke negara lagi butuh duit. Gue nggak mau nangis tuh denger itu. Gue sampai bilang, loh kok ibu ini malah jadi, dia nggak mau. Ya memang dia bayarnya nggak banyak karena dia pelaku UMKM ya. Dia sebulan biasanya dia cuma bayar katanya 50.000. Tapi dalam kondisi kayak gini negara butuh, dia malah nggak mau cuti, dia malah bayar karena katanya masih jualan. Dia masih jualan gitu ya kan, nggak mungkin gue paksa, enggak ibu jangan, atau jangan ambil duitnya kayak gitu. Nah ini yang dilakukan namun kita mendorong ya pelaku UMKM cuti bayar pajak sampai Desember 2020 ini. Bisa dialihkan untuk memanfaatkan yang lain ya, kayak dia beli kan, memperbuat usahanya kayak dia belanja kayak, yang penting ekonomi bermuter gitu. Wah luar biasa. Oke, berikutnya teman-teman ini pendengar Trijaya, apakah kantor pajak sudah buka di Depok? Saya pengen tahu Depok. Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani Depok Sawangan atau Depok Cimanggis nih, boleh Cinere. Ya. Nah, Pak Dan, kantor pajak sekarang kami sudah buka layanan tatap muka, namun
melalui perjanjian, Pak. Jadi kalau Bapak mau ke kantor pajak, kami sarankan untuk telepon dulu, bikin perjanjian mau datang. Namun bukan berarti kemudian kami tidak melayani. Pelayanannya boleh pakai WhatsApp, pakai email, mau pakai Zoom, itu akan dilakukan melalui semua kantor pajak. Yang penting physical distancing tetap jalan, dan kalau ke kantor pajak berdasarkan perjanjian, itu memang ada protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, belum masuk kantor harus cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian juga kalau suhunya di atas 37,5 kalau nggak salah, itu kita minta untuk segera ke pusat kesehatan terdekat. Gitu. Oke, baik. Dan terakhir sebelum kita break lagi nih, Kani, ya break mulu kata Kani, belum tuntas nih padahal. Oke, dari Mbak Hilda, apakah ada kemungkinan pengajuan insentif ini ditolak atau apakah juga ada sanksi untuk UMKM yang tidak melaporkan realisasi dari pemanfaatan insentif ini, Kani? Ya, Mbak Hilda, kalau saya jadi dosen, Mbak Hilda saya kasih nilai A karena pertanyaannya sangat teknis tapi mantap gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya apa tadi? Apakah ada kemungkinan pengajuan insentif ini ditolak? Bagus sekali. Dari semua yang menolak, dari klasifikasi lapangan usaha yang memanfaatkan insentif pajak ini, dari 400.000 lebih ini kalau nggak salah sekarang ya, itu 97%-nya dikabulkan. Yang 3%-nya itu gara-gara salah clue. Jadi harusnya kalau dia clue-nya benar, bisa aja dikabulkan ya. Kan by mesin, mesin dia lapor by pajak.go.id, the machine will process gitu. Kalau memang sesuai dengan aturan, jadi nggak ada intervensi. Oh, gue nggak suka sama lo nggak gue kasih gitu, nggak ada. Karena yang ngomong nih mesin, begitu masukin datanya ini sesuai, langsung otomatis bisa dan tinggal nge-report. Nah, pertanyaan berikutnya ada sanksi nggak? Iya, itu sanksi untuk UMKM yang tidak lapor realisasinya dari pemanfaatan ini. Dalam kondisi krisis kayak gini kita nggak usah main sanksi-sanksian kali ya. Iya. Pokoknya dalam kondisi kayak gini kita sekarang pengen bangkit bersama gitu. Jadi apakah ada sanksinya kalau dia nggak report? Sebenarnya nggak ada kalau sanksi, dia akan denda dan segala macam, tidak ada di aturan. Namun sekarang saya kasih tahu lagi, kita pengen tahu, negara pengen ada keterbukaan. Jangan sampai nanti DJP bilang kata orang pajak dimanfaatkan oleh UMKM 2 triliun atau 3 triliun, mana datanya? Enggak ada, disangkanya nanti orang pajak tidak memberikan angka yang benar. Dan negara juga ketika ditanya seberapa jauh Anda menolong UMKM, kita bilang kita lakukan ini, kita berikan insentif, tapi berapa yang memanfaatkan insentifnya? Enggak ada datanya. Jadi ini adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk mengetahui dan sebagai sebuah proses pembelajaran. Bayangin Riri, kita sih nggak pengen terjadi ada krisis lagi di masa depan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya terjadi, kita bisa belajar kesuksesan atau kegagalan kita gara-gara apa. Nah, kita butuh salah satunya data. Ya, nah kan gue seneng kalau orang-orang yang paham maksudnya gitu. Nah ini yang harus kita komunikasikan. Tajam. Ya, jadi aku harus cerita agak panjang mundur ke belakang, tapi biar mereka mengerti. Betul. Kenapa sih harus lapor? Ya udah saya nggak bayar pajak, nggak bayar pajak juga nggak apa-apa. Ya jangan kayak gitu, ini negara kita sama-sama. Mari kita kelola benar-benar governance-nya gitu. Cakep, betul sekali. Jadi teman-teman, sebetulnya ini sekali lagi saya ingin kembali menegaskan apa yang Mbak Ani sampaikan. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ketika nanti DJP ditanya oleh masyarakat, ini bisa dipertanggungjawabkan di mana data itu, gitu ya. Gitu, kita akan lanjut lagi ke Ani. Nanti masih ada satu sesi buat kita ngobrol-ngobrol. Dan Pak Roni Fizar, oke, terima kasih. Usul nih katanya speed diskusinya sama Kak Ani, kurangi pelan-pelan dikit. Biar saya agak paham gitu ya, lebih memahami isi diskusi dari Kak Ani. Baik, Pak Nizar, Pak Roni, Pak Roni, terima kasih. Menyimak dengan sangat karena Pak Roni nggak mau kehilangan satu aja informasi mengenai ini, begitu kan? Emang kita para perempuan diberikan kecepatan berbicara 7 kali lipat daripada pria sih. Betul. Tapi saya terima kasih Pak Roni, masukannya saya akan coba berbicara lebih lambat. Baik. Oke, Pak Roni. Baik, terima kasih ya Pak Roni. Itu Pak Roni aja juga nyengir kok ngasih kabarnya. Oke, terima kasih dan kita akan lanjut lagi selepas yang satu ini. Nanti jadi gagap-gagap kan. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan jasa mendapatkan insentif pajak juga? Mohon penjelasannya, termasuk kayak tadi pemain film gitu-gitu ya Kak? Dari siapa nih pertanyaannya? Dari Dayat, Jakarta. Mas Dayat, bagus sekali pertanyaannya.
Tentu dapat. Jadi ada di yang di PP pasal 21 maupun pasal 22 maupun pasal 25 itu tadi, itu semuanya ada sektor jasa. Jadi nggak cuma manufaktur, nggak cuma perdagangan, bahkan pendidikan aja masuk. Jasa pendidikan, event organizer, jasa hiburan, itu semuanya ada. Bahkan kesehatan, pendidikan, seni, dapat semuanya. Tapi untuk lebih memastikan, karena saya nggak hafal dari 1189 KLU ini, tolong cek di pajak.go.id ya Pak Dayat. Sekarang dia buka handphonenya www.pajak.go.id, search langsung PMK 86, itu lihat lampirannya. Di media juga banyak sekali. Betul. Nah itu jenis usaha apa aja, jasa termasuk ada di dalamnya, jasa macam-macam juga ada kok. Oke, baiklah. www.pajak.go.id Pak gitu ya. Ada jasa. Takutnya ntar dotnya tuh kelupaan jadi ya. Oke, berikutnya dari ini sebentar. Oke, peraturan pengembalian pajak ke karyawan. Karena kantor saya tidak ada pengembalian pajak ke karyawan. Terima kasih. Gimana tuh? Dari siapa? Dari nggak tahu 0856 788 sekian. Baik Mas 0856 Mas atau Mbak, ini kembali seperti Mbak Rini tadi ya. Iya. Tadi saya sudah cerita. Jadi nih sekarang kalau menurut saya ini adalah momen bagi perusahaan tempat kita bekerja, kalau dia termasuk di jenis 1189, which is banyak banget ini jenis klasifikasi lapangan usaha yang boleh memanfaatkan ini. Kemudian pegawainya udah punya NPWP dan tidak mencapai melebihi 200 juta rupiah setahun penghasilannya, ini adalah kesempatan bagi perusahaan itu untuk berbuat kepada karyawannya. Tinggal manfaatkan ini, pajak yang harusnya disetor oleh si perusahaan ini kepada negara, sekarang dipulangkan ke pegawainya. Ini akan lumayan, bisa dibawa pulang sama si karyawan uangnya. Dan ini adalah kesempatan yang dikasih oleh pemerintah. Betul. Karena pemerintah pengen si karyawan-karyawan ini yang penghasilannya tidak melebihi 200 juta ini bisa bawa pulang pajaknya, bisa dibelanjakan sama dia. Bayangin kalau kita semuanya dikasih duit 500.000 sebulan, pasti belanja kan? Ya mau dimakan, mau dipakaian, tapi artinya roda perekonomian akan berputar. Nah itu yang diharapkan. Jadi tolong Mbak yang telepon atau Mas yang telepon ini cek ya, yang pertama dicek di pajak.go.id, keluh perusahaan Anda atau jenis perusahaan Anda, jenis perusahaan apa. Apabila ada di lampiran itu, ngomong sama bagian HRD atau keuangan, tolong manfaatkan ini, lumayan bagi kami Pak. Dan ini adalah salah satu bagian di program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita pulih bareng-bareng, ekonomi ini bisa jalan, ya kita bisa maju bareng lagi gitu. Jadi tolong cek ya dan ngomong sama perusahaannya. Oke, dan yang jelas tadi Kak Ani menyampaikan ini himbauan. Betul, gitu ya. Betul. Himbauan, jadi kalau misalkan memang ini fasilitas. Iya, fasilitas, jadi manfaatin aja gitu ya. Dan berikutnya, sebentar. Kak Ani, kalau untuk melihat clue itu seberapa lama ya bahwa kita benar-benar tepat bahwa sektor usaha kita masuk dalam itu? Oke. Karena ini mesin tadi kayak yang Kak Ani bilang juga ya. Jadi, nah ini pinter nih. Jadi klasifikasi lapangan usaha itu bentuknya adalah nomor. Jadi 07 apa itu jenisnya klasifikasi apa gitu. Nah klasifikasinya itu macam-macam. Misalnya contohnya ya, nanti itu ada manufaktur furniture itu semuanya, atau perusahaan yang bergerak di kayu gitu. Ada jenisnya, itu ada nomornya. Kalau sekarang sih tinggal buka peraturannya aja, lihat di 1189 itu perusahaan kamu ada nggak di jenisnya itu gitu. Atau lihat di tanya aja bagian keuangan KLU-nya perusahaan kita apa sih? Jenis usaha gitu ya Kak ya. KLU perusahaan kita apa ya? Kalau kata keuangan klasifikasinya adalah perdagangan besar gitu. Perdagangan besar nomor berapa? Gini, ada di lampiran ini, manfaatin, minta aja sama perusahaannya. Saya yakin sih seharusnya kalau saya di sini kebetulan ada yang adalah pengusaha saat ini dan punya karyawan dan bisa memanfaatkan insentif ini momen kita bergerak bersama. Betul. Karyawan akan lebih cinta sama, lebih loyal kepada perusahaannya. Negara juga senang karena rakyatnya punya daya beli. Karena kan ini fasilitas yang dikasih negara. Harusnya pajaknya kamu setorin ke negara, nggak usah, kasih langsung aja biar dia belanja. Gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi nih soal bagaimana mengetahui klasifikasi lapangan usaha tersebut mendapat insentif pajak atau enggak. Cus langsung Anda meluncur ke pajak.go.id, di sana lihat atau ketik aja di pencarian PMK 86 tahun 2020
buka, Oh, oke. langsung lihat aja tuh banyak banget bisa. Baik, ada 1000 tadi berapa Kak? 100 berapa? 1100. 1189 kalau untuk pasal 21 ya. Oh, jenis untuk 81. pasal 21. Mm-mm. Oke, jadi itu banyak banget. Pendengar Trijaya, sekali lagi Anda betul-betul bisa manfaatkan. Ya. Berikutnya masih bisa bertanya ya, Bu? Boleh, tapi saya kayaknya harus slowing down nanti Oke, baik. baru masih memantau. Oke, baik. Baik. Mbak Ani, pajak DTP tadi disebutkan bisa 1 juta per bulan. Penghasilan karyawannya bulan berapa ya? Oh, itu tadi contoh Pak Iya, Alex betul. ya. Contoh Kalau ada yang kalau beneran 16 ya jutaan. alhamdulillah. Enggak, kalau sampai 16 juta. Jadi Iya, kalau 16 juta sebulan kan setahun tuh hampir nggak nyampe 200 juta kan ya. Mm-mm. Nah, berarti kalau yang harusnya dia penghasilannya 16 juta, biasanya kan PPh pasal 21-nya tuh ini hitung-hitungan kasar sekitar sejutaan tuh. Harusnya jadi dia take home pay-nya 15 jutaan gitu Iya, ya kan. iya. Nah, tapi kali ini yang sejuta yang pajak yang harusnya disetorkan ke negara disuruh kasih uang cash tunai ke si karyawan ini gitu. Jadi manfaatkan deh beneran. Soalnya supaya lumayan kan kalau misalnya dari satu perusahaan dia punya 20 karyawan yang gajinya antara 6 sampai 15 jutaan sebulan. Itu yang harusnya pajaknya pasal 21-nya disetorin ke negara kan suruh bawa pulang, lumayan. Kalau ratusan ribu perusahaan kan berarti lebih banyak lagi karyawan yang dapat pajak. Harusnya pokoknya gini, harusnya pajak Anda setorkan ke negara, sekarang suruh bawa pulang gitu. Oke, sip. Enak kan tuh ya. Dan berikutnya, industri apa saja yang mendapatkan perpanjangan insentif ini? Banyak banget tadi, ada 1189 yang pasal 21. Iya, pasal 21. Ya, dan itu ada macam-macam, ada industri manufaktur, kesehatan, angkutan, Dicek deh, transportasi, pendidikan, seni, ada semuanya hampir. Tinggal yang penting ketika lapor di SPT, clue-nya apa, nah itu cek. Oke, di SPT perusahaan. ke pajak.go.id ya, Pak Ringo di Tiga Raksa Tangerang. Berikutnya, jika pelaku UMKM ingin ikut mengajukan, syaratnya haruskah melampirkan PP 23 atau cukup hanya laporan realisasi tiap bulan aja? Siapa nih? Ini keren ya? Ya itu Pak Ringo. Oh, Pak Ringo. Masih Pak Ringo, dia bertanya gua. Pak Ringo, terima kasih pertanyaannya. Untuk UMKM, bedanya PMK 44, gue harus slowing down dikit ya. PMK 44 dan 86. Jadi kalau di PMK 44 tadinya semua UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini harus meminta surat keterangan PP 23. Ya. Nah, sekarang bagi UMKM yang ini garis bawahi, yang dia tidak melakukan transaksi dengan pemungut atau pemotong pajak, ini biasanya instansi pemerintah ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi dia nggak usah minta surat keterangan ini. Kalau kemarin di PMK 44 semua harus minta surat keterangan. Kalau yang sekarang, kalau dia nggak ada transaksi, dia cuma setor sendiri tiap bulan aja dan dia tidak jualan atau tidak melakukan kegiatan usaha dengan instansi pemerintah gitu ya, dia nggak usah kayak suket keterangan. Dia tinggal tiap bulan aja report. Harusnya dia setor, misalnya bulan ini dia laku 200 juta, omsetnya 200 juta, artinya kan dia pajaknya 0,5% itu 1 juta. Jadi 0,5% dari 200 juta adalah 1 juta. Harusnya 1 juta ini dia setorin ke negara, PPh final, ya, melalui ATM dia bayar gitu. Sekarang ini enggak, uang 1 jutanya Bapak pakai lagi deh untuk usaha kek, untuk apa kek, cuti, negara bilang nggak usah bayar sampai Desember, gitu Pak. Jadi nggak usah pakai suket-suketan, tinggal lapor tiap bulan aja. Harusnya saya setor 500.000, harusnya saya setor 1 juta. Tapi saya nggak setorkan karena omset saya segini bulan ini, omset saya segini bulan ini, pajaknya saya nggak setorkan, cuma lapor doang. Gitu. Sip, baik. Itu ya Pak Ringo, informasi yang diberikan oleh Kak Ani. Terakhir kita udah sekitar cuma 1,5 menit untuk mengakhiri perbincangan. Harapan dari Kak Ani sendiri sebagai perwakilan dari Direktur Ditjen Pajak saat ini, Kak Ani. Harapannya kami mengharapkan semua pelaku usaha, baik UMKM, usaha kecil, menengah maupun usaha besar, yang sedang mendengarkan ini dan mengajak teman-temannya yang lain untuk memanfaatkan insentif ini sebagai salah satu langkah kita bersama. Ini adalah negara yang hadir memberikan kesempatan ini supaya ekonomi kita kembali bergerak, supaya pemulihan ekonomi nasional ini bisa kita capai bersama. Kita tahu ini kita dalam kondisi yang sedang